Suasana Ramadan 2026 semakin meriah bersama event Banten Creative Festival atau BCF Ramadan Sale 2026. Kegiatan yang menghadirkan berbagai tenan kuliner, produk kreatif, fashion, sampai hiburan musik ini jadi salah satu destinasi pilihan masyarakat yang ingin menghabiskan waktu ngabuburit asik, berbelanja hingga hiburan. Acara ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 17 Maret 2026 di alun-alun Kota Serang. Sejak hari pertama, Banten Creative Festival ini sudah ramai dipadati oleh pengunjung. Pengunjung disuguhkan dengan berbagai produk kreatif dari pelaku usaha lokal. Mulai dari fashion brand-brand lokal ternama, kerajinan tangan, aksesoris, parfum, dan masih banyak lagi. Selain itu juga pengunjung disajikan berbagai aneka kuliner yang dijajakan oleh para pelaku UMKM. Mulai dari makanan ringan, minuman segar, makanan kekinian, sampai makanan tradisional pun tersedia di berbagai stand yang berjejer di area acara. Dan memasuki malam terakhir, festival semakin meriah dengan hadirnya penampilan band-band populer tanah air, salah satunya For Revenge. Pada malam puncak ini, juga turut hadir Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, anggota DPR RI Rizky Natakusuma, Sekda Banten Deden Apriandi, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengapresiasi kreativitas anak-anak muda di Banten. Dengan kehadiran Menteri Ekonomi Kreatif RI menjadi bukti bahwa karya anak-anak muda di Banten diakui di tingkat nasional bahkan internasional. Dimyati berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menambah keberkahan di bulan Ramadan. Dan juga masyarakat anak-anak muda yang saya banggakan. Muda itu adalah yang pasti adalah lebih unggul. Ini adalah festival Ekraf. Kalau bicara Ekraf berarti bicara inovasi. Menurut Einstein, imagination is more important than knowledge. Nah, maka oleh sebab itu imagination encircle the world. Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, ini adalah pameran festival yang ke-9. Ini luar biasa. Saya menyambut baik dan juga mengucapkan selamat datang ke Pak Menteri, dan mudah-mudahan Pak Menteri hadir menambah keberkahan di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, rahmat, dan maghfirah. Demikian, selamat anak-anak muda kita, sukses. Mudah-mudahan kalian bisa mandiri, bisa menjadi orang yang maju, dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network atau ICCN TB Vicky C. Satari mengucapkan terima kasih kepada Menteri Ekonomi Kreatif dan Gubernur serta Wakil Gubernur Banten yang telah hadir untuk membersamai pada malam terakhir Banten Creative Festival ini. Menurutnya, Banten Creative Festival ini merupakan kali ke-9 yang mana digelar setahun 2 kali, yaitu di Ramadan dan Tahun Baru. Di sini disuguhkan brand-brand lokal hasil karya anak muda Banten, sehingga harapannya Banten, khususnya Kota Serang, tetap memiliki ruang publik seperti alun-alun Kota Serang ini. Dan berharap akan banyak lagi tempat-tempat atau ruang-ruang publik di tempat lainnya di Banten. Ia meminta semua pihak ikut mendukung karena provinsi kreatif, kota kreatif syaratnya adalah individu kreatif. Jajaran Pak Wagub beserta jajaran dinas di Provinsi Banten, Kang Rizky juga anggota DPR RI beserta seluruh jajaran, saya didampingi oleh Kang Irfan, CEO dari Banten Creative Fest, boleh tepuk tangan. Di sebelah kiri saya ini Kang Andi Suhud, senior dari komunitas kreatif Banten juga. Teman-teman, selamat sekali lagi. Ini kali yang ke-9, Kang Koyong, Banten Creative Fest. Setahun ada 2 kali. Yang kita perlu apresiasi adalah tentunya bukan teman-teman hadir di sini nonton band, tapi di sini banyak produk-produk brand lokal yang rasanya kita sepakat bahwa kreativitas untuk membangun ekonomi ini bisa kita solusikan dari anak muda dengan identitas kita. Jadi selamat
Yang kedua dan terakhir dari saya, tentunya ingin menitipkan semoga Banten memiliki tetap ruang publik ya seperti halnya alun-alun Kota Serang ini. Kita sepakat untuk mempertahankan ruang-ruang ini agar kita semua bisa berkumpul, bisa bereksibisi, bisa berkreativitas, dan mudah-mudahan bisa ada ruang publik yang kreatif, yang inspiratif di Kota Serang, Provinsi Banten. Ketika langsung tadi Pak Wagub sudah hadir, Pak Menteri sudah hadir, insya Allah kita dukung agar Banten Creative Fest bisa terus berlangsung tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Setuju? Jadi kita tetap dukung Banten untuk menjadi provinsi kreatif, Kota Serang menjadi kota kreatif. Syarat menjadi kota kreatif adalah adanya individu kreatif. Teman-teman orang-orang kreatif hadir di ruang-ruang inspiratif. Ruang inspiratif adalah ruang publik seperti ini. Terima kasih, selamat menikmati Banten Creative Fest. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Banten Creative Festival. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha dalam sambutannya mengaku bangga anak-anak muda di Banten khususnya Kota Serang ini bisa menggelar acara sekelas nasional. Ini tentu hasil kerja keras komunitas Banten Kreatif. Bahkan banyak tokoh-tokoh kreatif nasional yang berasal dari Banten. Ia yakin bahwa produk brand dari anak-anak muda di Banten, baik itu basicnya desain, fashion, musik, games, bukan hanya nasional tapi bakal mendunia. Rifki juga menyampaikan bahwa RPJMN salah satu provinsi yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi kreatif adalah Provinsi Banten. Dan bangga bahwa masyarakat Banten, masyarakat Kota Serang bisa menampilkan acara sekelas nasional seperti malam ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentu ini berkat kerja keras sahabat kita, Bung Irfan, co-founder dari Banten Creative Festival. Tadi juga kita sudah mendengarkan dari Ketua Umum ICCN, Bapak Vicky Satari. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh kreativitas nasional ini dari Putra Banten. Jadi saya sangat bangga dan yakin bahwa produk brand dari anak-anak muda di Banten, apakah itu yang berbasis desain, apakah yang berbasis fashion, apakah yang berbasis musik, ya kreativitas berbasis game sekarang, aplikasi ini tidak hanya akan menasional tetapi mendunia. Teman-teman sekalian, kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam RPJMN pemerintah 5 tahun ke depan, salah satu provinsi yang ditetapkan menjadi provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif adalah Banten. Dan ini telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan harapannya ini memberi ruang bagi brand-brand lokal untuk juga bisa menasional dan mendunia. Yang kedua, pemerintah dan Kementerian Ekonomi Kreatif mengajak dari teman-teman komunitas Pemda juga untuk bersama-sama kita memberikan akses pendanaan kepada pegiat ekraf kita. Ada kredit usaha rakyat yang kita sering dengar UMKM, tetapi ada kredit usaha rakyat khusus industri kreatif berbasis kekayaan intelektual. Nah, harapannya ini juga bisa memberikan akses teman-teman untuk sebagai modal. Tentu nanti kami akan berkolaborasi dengan komunitas, Bung Irfan, Bung Vicky, dan juga Wali Kota dan Gubernur. Jadi itu harapan saya sekali lagi. Mari kita bangkitkan ekonomi kreatif nasional sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari Banten. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Founder Banten Creative Festival atau BCF, M. Irfan Koyong, yang juga selaku Ketua Forum Ekonomi Kreatif atau Fekraf Provinsi Banten, mengaku berterima kasih dan bersyukur atas kehadiran langsung Menteri Ekonomi Kreatif dan Gubernur Banten, serta para pejabat lainnya. Menurutnya, kehadiran Menteri di Kota Serang membawa semangat untuk para pelaku ekonomi kreatif di Banten. Harapannya dapat terus bersinergi, dan langkah ini akan terus terjalin dengan baik ke depannya. Kemudian, pihaknya juga berharap akan banyak lagi ruang-ruang fasilitas bagi pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya saat ini masih banyak pelaku ekraf yang belum mendapatkan ruang itu. Namun menurutnya saat ini ada angin segar, yang mana telah dibahas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,
Di Kota Serang ini akan ada venue baru untuk aktivitas pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya fasilitas itu sangat penting karena tanpa tempat dan fasilitas yang baik akan sulit mengembangkan ekonomi kreatif di Banten. Kegiatan Ekraf di Banten ini banyak program, salah satunya di bulan Ramadan. Untuk di Kota Serang sendiri, selama 1 tahun ada sekitar 40 event, baik skala lokal maupun nasional. Kemudian, ia menyampaikan bahwa brand-brand lokal Banten terus tumbuh dan berkembang. Bahkan, sudah ada produksinya yang bisa mengembangkan ke tingkat nasional maupun internasional. Alhamdulillah, Bapak Menteri Ekraf Ekonomi Kreatif mengapresiasi kita. Banten Creative Fest sangat bangga, sangat bersyukur. Mudah-mudahan adanya Pak Menteri Ekraf hadir di Kota Serang, Provinsi Banten, bisa membawa semangat untuk kita, saya khususnya dan teman-teman pelaku Ekraf di Provinsi Banten. Harapannya ini terus bersinergi.
Sejak hari pertama digelar, setiap malamnya ada musisi atau band tanah air yang meramaikan event tersebut. Di antaranya Perunggu, Sal Priadi, It Gitaf, hingga For Revenge. Penampilan musisi-musisi tanah air yang sedang digemari oleh anak muda Indonesia ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga sejak malam pertama, event tersebut sudah dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai wilayah di Provinsi Banten. Banyaknya brand yang ikut berpartisipasi di event ini juga menjadi magnet karena banyak brand yang hadir juga tidak memiliki gerai khusus di Kota Serang. Ini menjadi momen bagi pengunjung untuk lebih mengenal brand yang mereka incar, serta pilihan desain yang mereka inginkan menjadi lebih banyak dan bervariasi. Event Banten Creative Festival 2026 ini diikuti total 50 brand yang berasal dari brand lokal kabupaten kota di Banten dan diramaikan dengan brand-brand dari berbagai daerah di tanah air seperti Bandung, Jakarta, dan Lampung. Alhamdulillah Bapak Menteri Ekraf Ekonomi Kreatif mengapresiasi kita. Banten Creative Fest sangat bangga, sangat bersyukur. Mudah-mudahan adanya Pak Menteri Ekraf hadir di Kota Serang, Provinsi Banten bisa membawa semangat untuk kita, saya khususnya dan teman-teman pelaku ekraf di Provinsi Banten. Harapannya ini terus bersinergi, harapannya mudah-mudahan langkah ini langkah yang akan terus baik sampai ke depan. Banten ini kan masuk salah satu daerah prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Ya. Ini gimana nih nyambutnya? Nyambungnya nanti akan di ruang-ruang yang dimana fasilitas, karena banyak pelaku ekraf di Provinsi Banten ini yang belum mendapatkan ruang seperti Kreatif Hub gitu, yang mudah-mudahan tadi juga dibahas oleh Pak Gubernur, Pak Wagub, dan jajaran yang lainnya bersama Pak Menteri. Alhamdulillah kata beliau disegerakan Kota Serang khususnya akan ada venue baru untuk pelaku ekraf bisa beraktivitas, karena mau gimana pun tanpa kreativitas, tanpa tempat dan fasilitas yang baik, kita susah untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di provinsi. Ini kan tadi saya wawancara beberapa warga, pengennya sih kegiatan ini diperpanjang. Ini kan tahun baru kali ya. Ya. Gimana ke depannya? Sebenarnya kalau kegiatan ekonomi kreatif ya ini banyak program. Salah satunya Banten Creative Fest yang dimana kita momennya setahun 2 kali, Year End Sale dan Ramadan Sale. Dan di bulan-bulan lainnya ada juga Son of BCF dan event-event lainnya. Di Banten itu, di Kota Serang sendiri itu sekitar ada 40 event skala lokal dan nasional. Ya harapannya mudah-mudahan event-event yang ada di Provinsi Banten ini terus banyak dan banyak tempat-tempat space kreatif baik medium baik yang besar. Itu harapan kita. Mudah-mudahan itu segera terlaksana. Tadi dinas pariwisata juga Pak Menteri juga menyambut baik karena brand-brand lokal di Banten nih sudah sangat positif nih, nasional bahkan internasional. Ya, alhamdulillah karena memang jelas ya bagaimana teman-teman ekraf terutama di fashion, di clothing brand ini sudah banyak yang tumbuh berkembang. Ya harapannya mudah-mudahan ini terus menjadi pedoman lah untuk kita semua pelaku fashion agar terus bisa mengembangkan produknya baik di lokal, nasional sampai internasional, karena mau gimana pun Indonesia bisa baik karena industri ekonomi kreatifnya, terutama perdagangan di dalam negeri. Kalau yang stand di sini lokal semua apa gimana? Apa? Oh, stand yang di sini itu lokal brand Indonesia, ada dari Kota Serang, ada dari Tangerang, ada dari Pandeglang, ada dari Lampung, ada dari Bandung, ada dari Jakarta, ada dari Bogor, ini keseluruhan, iya. Total ada berapa kira-kira? Untuk Ramadan ini total sekitar ada 50 brand, iya. Kalau perkiraan pengunjung? Perkiraan pengunjung, alhamdulillah setiap hari bergantian, alhamdulillah baik dan antusias. Oke, Saturon Kak. Siap, sama-sama. Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, Banten Creative Fest atau BCF Ramadan Sale 2026 menjadi bukti kekuatan kreativitas anak muda Banten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Andra Soni menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah terhadap upaya pengembangan industri kreatif di Provinsi Banten. Ia menilai kehadiran Menteri Ekonomi Kreatif menjadi bentuk dukungan bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya generasi muda.
Kehadiran Menteri Ekraf RI di Banten ini merupakan support nyata bagi anak-anak muda dalam industri kreatif. Menurutnya, BCF tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga ruang kolaborasi dan inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor. Ia menyebut seluruh 17 subsektor ekonomi kreatif dapat ditemukan di BCF Ramadan Sale 2026. Dirinya mengapresiasi dengan melihat langsung bagaimana anak-anak muda di Banten mengembangkan kreativitasnya. Gubernur juga menambahkan, penyelenggaraan BCF dari tahun ke tahun menunjukkan konsistensi dan perkembangan ekosistem kreatif di Banten. Ia berharap ke depan bisa lebih baik lagi dan semakin memperkuat ekonomi kreatif di daerah. Langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif, ya kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Ini support nyata bagi anak-anak muda dalam industri kreatif dan tadi kita banyak berdiskusi tentang pengembangan industri kreatif ke depan. Paling tidak hari ini kita melihat langsung bagaimana Pak Menteri secara khusus datang ke sini untuk melihat langsung kegiatan anak-anak muda di Provinsi Banten. Ini adalah tahun ke-9 ya Yong? Ke-9. Tahun ke-9 dilaksanakannya BCF ini dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi pemerintah provinsi, Pak Gubernur, Pak Wali Kota juga, serta komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kota Banten ini. Kehadiran kami juga untuk menindaklanjuti, Pak Gub, dari keputusan Presiden sebetulnya melalui RPJMN yang menetapkan Banten menjadi salah satu provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif nasional. Dan ini tentu kita melihat bagaimana potensi para pegiat ekonomi kreatif, baik itu kreativitas yang berbasis desain, kreativitas berbasis budaya, kreativitas berbasis digital dan teknologi, dan juga kreativitas berbasis media. Dan itu potensinya sangat luar biasa oleh anak-anak muda di Provinsi Banten ini. Nah, kami percaya dan Pak Gubernur juga menunjukkan bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah. Dan di nasional pun seperti itu, berbagai indikator menunjukkan tren positif bahwa ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Dan tentu harapannya ke depan Banten bisa menjadi percontohan provinsi-provinsi lain dalam bagaimana local brand itu bisa menasional bahkan mendunia. Demikian. Ada upaya dari kementerian sendiri Pak untuk meningkatkan ekonomi Tentu, kreatif? tadi kami juga sempat bicara bagaimana kolaborasi terkait dengan pelatihan-pelatihan, kolaborasi terkait dengan peningkatan akses pasar, perluasan akses pasar, terus juga terkait juga dengan akses pendanaan, termasuk dalam meluncurkan atau mendistribusikan kredit usaha rakyat berbasis kekayaan intelektual yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo sebesar 10 triliun rupiah untuk tahun 2026, di mana perwirausaha bisa mendapatkan kurang lebih antara 100 hingga 500 juta. Tentu penyalurannya kementerian tidak bisa sendiri, kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga komunitas-komunitas yang ada di Banten. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha menyampaikan optimisme terhadap potensi besar pelaku ekonomi kreatif asal Banten yang dinilai mampu bersaing di tingkat nasional hingga global. Ia mengaku sangat bangga dan yakin bahwa produk dan brand anak-anak muda di Banten sudah terbukti menasional hingga mendunia. Ia juga menegaskan, Banten telah ditetapkan sebagai salah satu provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 5 tahun ke depan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ini memberikan ruang bagi brand lokal untuk berkembang lebih luas. Selain itu, pemerintah pusat turut mendorong akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR berbasis kekayaan intelektual. Pemerintah ingin memberikan akses pendanaan agar pelaku ekonomi kreatif bisa berkembang lebih cepat. Dan Presiden Prabowo telah menetapkan pendanaan itu untuk 2026 sebesar 10 triliun rupiah, yang mana per perusahaan bisa mendapatkan pendanaan sebesar 100 sampai 500 juta rupiah. Ya, pertama kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mengapresiasi
diselenggarakannya Banten Creative Festival 2026 karena di sini kita bisa melihat berbagai macam local brand yang kita harapkan juga local brand hasil kreativitas anak-anak Provinsi Banten khususnya Kota Serang juga bisa go nasional bahkan satu saat ke dunia, mendunia. Jadi apresiasi karena ini konsistensinya selama 9 tahun terakhir ya Pak Wagub ya. Udah 9 tahun terakhir dan konsisten. Tentu ini harus dikasih ruang seluas-luasnya karena sekarang ekonomi kreatif juga sudah menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kreativitas tentunya. Dan yang kedua, kami juga mendukung upaya komunitas bersama pemerintah daerah juga untuk membuka ruang publik bagi tempat-tempat yang bisa semakin banyak diselenggarakannya event-event ekonomi kreatif sebesar ini begitu. Dan tentu ini harapannya juga akan menumbuh kembangkan semangat kreativitas dari Provinsi Banten. Ada pesan untuk pemerintah daerah, Pak? Ya, tentu kami mengapresiasi pemerintah daerah provinsi maupun juga pemerintah kota yang terus mendukung para pegiat ekonomi kreatif untuk semakin berkembang, berkreasi, dan juga membantu pemerintah dalam perekonomian. Oke.
Kreatif Festival hingga kini sudah 9 kali diadakan, dipelopori oleh komunitas kreatif dan didukung pemerintah daerah seperti pemerintah Provinsi Banten. Awalnya memiliki tujuan yang cukup sederhana, mengangkat potensi kreatif lokal jadi wadah UMKM, seniman dan kreator, serta agar Banten tidak hanya dikenal industri dan pabrik saja, tapi juga kreativitasnya. Seiring berjalannya waktu, event ini menjadi semakin niat. Yang awalnya hanya diisi oleh kreator lokal, kini sudah banyak brand level nasional yang turut berpartisipasi. Ratusan pelaku UMKM turut meramaikan Banten Creative Festival dengan menawarkan beragam produk unggulan, mulai dari fashion, kuliner, hingga produk kerajinan. Semuanya diserbu pengunjung. Tingginya antusiasme masyarakat memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Tak sedikit pelaku UMKM yang mengaku mendapatkan omset lebih tinggi selama festival berlangsung. Selain itu, festival ini juga membuka peluang kolaborasi antar kreator dan pelaku usaha, sehingga mendorong inovasi produk yang lebih kompetitif. Pemerintah daerah menilai event seperti ini menjadi salah satu strategi efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Eli Susianti mengatakan, Banten Creative Festival ini tentu menjadi kebanggaan bagi semua pihak di Banten karena pemerintah pusat melihat Banten punya sesuatu di bidang ekonomi kreatif yang perlu dibanggakan. Maka ia mengajak anak-anak muda untuk bersama-sama mewujudkan bahwa Banten layak menjadi prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Tentunya harapan ke depan akan lebih banyak lagi event-event lokal, nasional, bahkan internasional. Karena dalam event itu dapat menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memasarkan, memperlihatkan keunggulan produk-produk atau ekonomi kreatif di Banten. Menurutnya, saat ini produk lokal Banten banyak yang tembus bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Maka ini menjadi kebanggaan dan perlu didorong sehingga ke depan perlu rencana induk pengembangan ekraf di Banten. Dan harapannya, ke depan ekraf di Banten menjadi motor penggerak bagi perekonomian di Banten. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua warga Banten karena pusat melihat dan menilai bahwa Banten itu punya sesuatu di bidang ekonomi kreatif yang perlu dibanggakan. Maka oleh karena itu kita anak-anak muda terutama yang punya inovasi, berkreativitas, mari kita sama-sama wujudkan Banten siap untuk menyambut bahwa Banten menjadi salah satu prioritas untuk pengembangan ekraf. Saat ini kan Banten juga banyak event-event nasional kayak kemarin HPN. Iya. Gimana Bu dorongan ke depan? Ya, tentunya harapannya ke depan akan lebih banyak lagi event-event yang skalanya bukan hanya lokal tapi juga nasional dan internasional. Karena dalam event tersebutlah kita menjadi wadah bagi teman-teman ekonomi kreatif untuk memasarkan, untuk memperlihatkan kemampuan dan keunggulan dari ekonomi kreatif di Banten. Tadi kan dari Menteri juga brand-brand Banten ini sudah mulai eksis di nasional gitu. Betul. Jangankan di nasional, sebetulnya ada beberapa brand juga yang sudah kita ekspor dan ini menjadi satu kebanggaan kita bersama dan ini yang perlu kita dorong sehingga ke depan kita memang perlu rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Banten. Terakhir harapannya apa? Harapannya tentu saja ke depan ekonomi kreatif di Banten menjadi motor penggerak perekonomian di Provinsi Banten. Jaya terus ekonomi kreatif di Banten. Pembina Forum Ekonomi Kreatif atau Fekraf Provinsi Banten, Andi Suhud mengatakan, di hari terakhir, kehadiran Menteri Ekonomi Kreatif mewakili pemerintah pusat dan jajaran Pemprov Banten. Pada intinya, semua pihak mendukung bahwa ekonomi kreatif di Banten harus tumbuh dan harus didukung sepenuhnya. Karena di Banten ini, pergerakannya sudah mulai terdengar secara nasional. Tapi secara infrastruktur dan keberpihakan regulasi, masih dalam proses untuk berpihak ke ekraf. Menurutnya, Gubernur Banten menanyakan kelanjutan Perda Ekraf. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan Kementerian Ekraf untuk membantu pertumbuhan ekraf di Banten. Kegiatan seperti ini penting untuk terus tumbuh dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota agar menyediakan ruang pelaku ekraf agar ekraf terus tumbuh sebagai ruang partisipasi publik.
hari ini, kita di hari terakhir ini kedatangan Pak Gubernur sekaligus juga Menteri Ekonomi Kreatif beserta rombongan, kemudian juga ada dari DPR RI dan Pak Wagub juga, Pak Gubernur juga. Intinya semua pihak ini mendukung bahwa ekonomi kreatif di Banten itu harus tumbuh dan harus didukung sepenuhnya. Karena di Banten ini pergerakannya kita sudah mulai terdengar secara nasional, tetapi secara infrastruktur, keberpihakan, regulasi dan lain sebagainya semua sedang dalam proses untuk bisa berpihak kepada para pelaku ekonomi kreatif di Banten. Nah, ini salah satunya Pak Gubernur sendiri tadi menanyakan soal kelanjutan dari Perda Ekonomi Kreatif. Nah, ini karena berkaitan dengan kebijakan dari pusat dengan Kementerian Ekraf untuk membantu pertumbuhan ekonomi kreatif di Banten. Karena Pak Prabowo sendiri, beliau menyampaikan tadi di sambutannya bahwa Pak Prabowo mendukung bahwa salah satu daerah yang akan didukung soal ekonomi kreatif adalah Provinsi Banten. Nah, ini menjadi penting bagi kita agar kegiatan seperti ini terus tumbuh. Kemudian juga dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten agar menyediakan ruang-ruang kepada para pelaku ekraf untuk terus bertumbuh sebagai ruang partisipasi publik. Langkah ke depan gimana? Kenapa? Langkah ke depan ini akan diperbanyak kemudian harapan dari masyarakat? Oh ya, harapan dari masyarakat sendiri melihat kita dari antusias setiap festival yang diselenggarakan di Provinsi Banten, ini selalu antusiasmenya luar biasa. Termasuk juga para pelaku, brand-brand lokal, produk-produk lokal ini sudah mulai tumbuh. Dan ini persaingan seperti ini harus disambut oleh infrastruktur yang juga memadai. Gitu. Ini ada kemungkinan bakal diperbanyak kayak event-eventnya? Saat ini kan tahun 2 kali. Ya. Selama ini kita memang berencana untuk memperbanyak event-eventnya. Selain dari Banten Creative Festival seperti kita tahu setahun 2 kali, juga ada Sound of BCF, kemudian ada event-event kecil teman-teman komunitas yang akan terus kita galakan agar bisa tumbuh. Nah, salah satunya kayak misalnya kita lagi menggagas Sneaker Days, kita lagi menggagas misalnya fashion dan lain sebagainya dari 17 subsektor ekonomi kreatif gitu. Alhamdulillah rame. Ini jualan apa nih? Ini kita jualan rempah-rempah, minuman rempah. Ini harganya dari berapa sampai berapa? Kita di khusus BCF ini start from 20 sampai 13.000. Setiap harinya habisnya ya? Alhamdulillah habis aja, Bang. Biasanya yang beli dari kalangan anak muda apa? Umum, kita umum. Kalau di sini kebanyakan anak muda, pasti anak muda yang mendekat dong. Ini antusias dari ini lumayan ya setiap harinya? Alhamdulillah lumayan banyak. Ini dengan adanya kegiatan ini gimana nih perasaannya? Dengan ada kegiatan ini mensupport lah brand-brand lokal yang ada di Banten ini, khususnya Rempah Kaipon ini bisa hadir untuk memberikan apa ya namanya
meramaikan acara di BCF ini. Juga ada. Ini produk lokal. Produk lokal dari Cosmic. Iya, Cosmic. Ini gimana hasil penjualan selama ini? Penjualan alhamdulillah banget ya, berkat adanya Banten Creative Festival sangat membantu banget, dan alhamdulillah dari hari pertama sampai hari terakhir, hari sekarang kan last day, itu rame banget pengunjungnya. Dibantu juga kan ada konser juga ya. Jadi makin banyak sih pengunjungnya gitu. Ini dari yang termurah sampai yang paling mahal berapa ini? Yang paling murahnya itu ada 140.000 dapat 2 t-shirt, itu polosan. Yang paling mahalnya itu di kemeja atau di celana di harga 220.000. Untuk runeknya juga ada. Ya. Harapannya kegiatan ini ada lagi apa gimana? Kalau harapannya sih semoga acara Banten Creative Festival kedepannya lebih banyak lagi, lebih banyak brand-brand lokal lagi yang ditampilin di acara ini. Ya, sama UMKM-nya juga tentunya. Ini setiap tahun? Setiap tahun ada. Setahun itu ada 2 kali. Yang pertama itu di sebelum Lebaran atau di bulan Ramadan. Yang kedua itu di tahun baru, di akhir tahun, di bulan Desember. Oke, sama-sama. Nindi namanya? Iya, nama saya Nindi. Mau dikirim kan nanti beritanya? Oh, boleh.
Gemerlap lampu panggung, alunan musik, dan deretan stand kreatif menyambut pengunjung yang didominasi anak muda di kawasan festival. Banten Creative Festival kini tak hanya sekedar pameran, namun telah bertransformasi menjadi event gaya hidup generasi Z. Beragam aktivitas menarik disajikan, mulai dari live music, street performance, hingga workshop kreatif yang mengajak pengunjung ikut terlibat langsung. Tak sedikit pula yang memanfaatkan momen ini untuk berburu konten media sosial. Selain menjadi ajang hiburan, festival ini juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM dan kreator lokal untuk menampilkan karya mereka. Produk fashion, aksesoris, hingga kuliner kekinian laris diserbu pengunjung. Event seperti ini memberi ruang bagi anak muda untuk berekspresi dan menunjukkan jati diri. Penyelenggara berharap Banten Creative Festival dapat terus menjadi agen perubahan, mendorong anak muda untuk lebih berani berkarya dan memanfaatkan peluang di sektor ekonomi kreatif. Eki Pratama, peracik minuman rempah Kaibon, mengaku senang karena antusias pengunjung sangat tinggi sejak awal dibuka festival kreatif ini. Hal itu berimbas kepada dagangannya yang selalu habis. Terlebih, produknya menjadi incaran bagi pengunjung yang hendak berbuka puasa. Adapun jualannya dijual dengan harga mulai dari Rp13.000 hingga Rp20.000. Ia mengaku rempah Kaibon dapat terbantu untuk menaikkan branding dengan adanya event ini. Karena banyak juga para pejabat yang hadir di festival kreatif ini, bahkan Menteri Ekonomi Kreatif. Ia berharap event ini semakin diperbanyak, sehingga UMKM sepertinya akan semakin berkembang bahkan ke nasional. Pertama posisi dulu dah. Kalau di BCF ini kita baru pertama kali, Bang. Kalau melihat dari yang datang nih gimana nih? Oh, melihat dari yang datang antusias pecah ya, buat setiap harinya. Apalagi ini malam terakhir. Dari sore udah banyak sih sebenarnya yang masuk sini, lihat FMB tenan-tenan di sini. Tiap hari ramai ya? Alhamdulillah ramai. Ini jualan apa nih? Ini kita jualan rempah-rempah, minuman rempah. Ini harganya dari berapa sampai berapa? Kita di khusus BCF ini start from 20 sampai 13.000. Setiap harinya habisnya ya? Alhamdulillah habis aja, Bang. Biasanya yang beli dari kalangan anak muda apa? Umum, kita umum. Kalau di sini kebanyakan anak muda, pasti anak muda yang mendekat dong. Ini antusias dari ini lumayan ya setiap harinya? Alhamdulillah lumayan banyak. Ini dengan adanya kegiatan ini gimana nih perasaannya? Dengan ada kegiatan ini mensupport lah brand-brand lokal yang ada di Banten ini, khususnya rempah Kaibon ini bisa hadir untuk memberikan apa ya namanya, meramaikan acara di BCF ini. Harapannya tiap tahun adanya? Harapannya tiap tahun ada, pokoknya setiap tahun makin beda lah, makin sukses, makin ramai pengunjungnya. Kalau sehari-hari jualan juga ini? Sehari-hari jualan, kita outletnya ada di depan Masjid Agung, samping Pempe Ratna. Oke, terima kasih. Nama siapa, Pak? Dengan Eki Pratama. Eki Pratama. Ya. Sebagai acaraki, peracik jamu. peracik jamu. Ya. Siap-siap. Makasih. Ya, iya, Bang. Nindi, salah seorang penjual baju brand lokal, mengaku bersyukur dengan adanya event Banten Creative Festival ini. Karena sejak hari pertama dibuka hingga hari terakhir ini, pengunjung selalu ramai. Sehingga hasil penjualan ini cukup lumayan. Ia mengaku menjual baju, celana, kemeja, hingga tas. Nindi mengaku sudah bergabung dalam event ini cukup lama, dan setiap event memang ramai karena panitia atau penyelenggara mengemas event ini dengan cukup menarik, seperti adanya konser, terlebih pengisi acaranya dari band-band terkenal. Ia berharap event seperti ini diperbanyak karena dapat membangkitkan ekonomi UMKM dan dapat menjadi branding bagi produk-produk lokal seperti produknya. Saya sebagai freelance di sini, ya. Jualan baju tentunya, baju lebaran, ada celana, ada kemeja, ada hoodie, semuanya ada dari atas sampai bawah, juga ada tas juga ada. Ini produk lokal? Produk lokal dari Cosmic. Oh, Cosmic. Iya, Cosmic. Ini gimana hasil penjualan selama ini, Pak?
Penjualan alhamdulillah banget ya, berkat adanya Banten Creative Festival sangat membantu banget. Dan alhamdulillah dari hari pertama sampai hari terakhir, hari sekarang kan last day, itu rame banget pengunjungnya. Dibantu juga kan ada konser juga ya, jadi makin banyak sih pengunjungnya gitu. Ini dari yang termurah sampai yang paling mahal berapa ini? Yang paling murahnya itu ada 140.000 dapat 2 t-shirt, itu polosan. Yang paling mahalnya itu di kemeja atau di celana di harga 220.000. Untuk runeknya juga ada. Ya. Harapannya kegiatan ini mau ada lagi apa gimana? Kalau harapannya sih semoga acara Banten Creative Festival kedepannya lebih banyak lagi, lebih banyak brand-brand lokal lagi yang ditampilin di acara ini. Ya, sama UMKM-nya juga tentunya. Ini setiap tahun? Setiap tahun ada. Setahun itu ada 2 kali. Yang pertama itu di sebelum Lebaran atau di bulan Ramadan. Yang kedua itu di tahun baru, di akhir tahun, di bulan Desember. Oke, sama-sama. Nindi namanya? Iya, nama saya Nindi. Sementara Rifki, salah seorang pengunjung, mengaku antusias mendatangi Banten Creative Festival ini karena memang ada penampilan band favoritnya, terlebih sambil ngabuburit. Ia mengaku sehari sebelumnya telah datang ke tempat ini untuk berbelanja, dan ia menilai produk yang disajikan cukup banyak, dan tentunya yang disajikan brand lokal. Dan menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya karena mengenakan brand lokal. Tempat seperti ini menurutnya harus diperbanyak, karena selain menjadi hiburan, juga tempat silaturahmi dengan berbagai komunitas. Rifki berharap brand-brand yang disajikan di tempat ini akan semakin banyak lagi. Begitupun kegiatan serupa juga harus diperbanyak. Sana di tempat ini gimana? Ya tadi pertama sempat kesusahan sih cari parkir di depan ya, ramai banget. Kebetulan saya bawa motor. Tadi niatnya mau parkir di kabupaten tapi penuh gitu. Jadi saya pinggir jalan parkirnya. Terus pas ngeliat ke dalam nggak nyangka aja gitu. Mungkin karena ini kali ya, bandnya lumayan terkenal ya, For Revenge ya. Jadi rame banget, nggak kayak kemarin. Soalnya kan kemarin saya juga datang ke sini, lumayan sepi gitu. Ini apa namanya? Selain itu motivasinya apa gitu? Saya kesini yang udah jelas sih pasti bandnya. Karena band ini ya sering banget saya dengerin lah gitu. Belanja-belanja gitu? Kalau belanja-belanja kemarin sih udah ya, belanja kaos. Harganya juga ya masih lumayan lah, di kantong mahasiswa masih masuk gitu. Kesini sendiri apa gimana? Kesini sama teman-teman, Kira sendiri. Ini gimana nih harapannya? Kegiatannya rutin apa gimana? Kalau buat BCF sendiri ya harapannya pasti rutin lah, harus ada terus tiap tahun, sekarang kan yang kalau nggak salah setahun 2 kali ya, akhir tahun sama Ramadan ini. Ya kedepannya mungkin kalau bisa cari tempat yang lebih luas, karena sekarang pun saya kira sempit gitu karena antusiasnya warga Kota Serang atau warga-warga Banten yang datang buat nonton gitu. Ini sebagai anak muda, dengan adanya event-event seperti ini gimana nih responnya? Jelas ngedukung banget sih, jelas senang banget karena satu di Serang ya, khususnya di Kota Serang itu kan jarang banget konser. Konser paling juga yang udah pasti rutin mah ya BCF ini. Mungkin kedepannya lebih dibanyakin lagi, bukan hanya konser-konser ya, artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi kreatif gitu. Jadi biar seniman-seniman atau para musisi itu bisa berkembang di kota ini gitulah. Oke, siap non. Kedepan, Banten Creative Festival bisa konsisten dilaksanakan, sehingga kreativitas tak hanya menghasilkan karya, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi.